utamanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang di foto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Yang boleh diceritakan yang Saka lihat di foto itu seperti apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Dari telinganya? Oh, foto yang dilihatin itu ya? Oke. Sama dari muka udah beda. Udah beda banget. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 DPO dan salah satu Peggy Setiawan ini katanya hitam, kemudian pendek dan juga rambutnya keriting. Nah di situ ada nggak ciri-ciri itu? Ada. Oh, rambutnya keriting. Rambutnya keriting. Tapi yang Peggy yang sekarang itu beda jauh sama yang di foto yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Oke, berarti itu sangat beda jauh ya Saka ya? Tidak sesuai dengan foto yang dilihatin ya. Tapi pas di dalam sel itu dilihatin pas 2 minggu yang lalu ya? Atau di dalam? Baru sekarang. Oh, baru sekarang ya? Oke, siap. Kita baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Di rumahnya ya Saka ya? Siap. Terima kasih banyak Saka. Iya. Iya, siap. Terima kasih Saka. Nah, saya ya akan ralat satu persatu tentang kasus Vina ini ya, semoga ini didengar oleh presiden kita dan Kapolri kita. Jadi pertama tuh kuncinya orang yang dari mantan caleg PKS ya, kalau nggak salah itu pokoknya dari PKS itu asal mulanya. Orang yang berjenggot itu yang menangkap Peggy Setiawan itu tolong diinterogasi, tahanlah sampai sekarang ini agar terkuat. Semuanya akan terkuat apabila kepolisian berani, punya mental, Kejaksaan Agung bisa menginterogasi yang namanya orang tersebut itu ya. Saya bukan dukun, bukan siapa ya, saya orang biasa, tapi Allah lah yang mengasih tahu itu ya. Nah itu ya, jadi saya harap Indonesia ya tolong uploadlah kembali foto seorang yang menangkap kuli bangunan yang berjenggot itu. Itulah salah satu ini, tapi dia akan takut ya, akan takut bilang kalau saya fitnah ini nanti ya. Tidak, itulah salah satu kuncinya ya, demi Allah itu salah satu kuncinya. Semua polisi singkat kata saja. Saya semoga ini omongan saya ini sampai ke telinganya Bapak Presiden. Hukum ini tolong jangan dikorbankan kuli bangunan, jangan dikorbankan orang yang di penjara itu. Betul, mereka itu dibayar. Salah satunya yang bertahi lalat itu, salah satu yang bertahi lalat itu saya tahu, dia betul mengenal betul ya uang itu karena dia menerimanya ya. Ke saya udah bilang ini semuanya karena uang itu menerimanya dari orang yang berjenggot itu ya, yang berlagak menjadi penangkap Peggy Setiawan seorang kuli bangunan kemarin. Itulah tolong buat Kapolri ya, kepolisian tolong, itulah orang salah satunya harus mengusut ini. Jangan dibungkam pakai uang dia ya. Itu yang menangkap Peggy Setiawan. Orang ini nih, coba saya nanti ya saya screenshot ini yang namanya fotonya ya, coba bisa kita tempelkan enggak di sini ya. Nah itulah salah satu orangnya, kunci utamanya agar hukum ini bisa tertegak luas ya. Jangan memfitnah yang lainnya. Geng-geng motor itu sebagai Peggy Setiawan dan anak-anak dari mantan siapa namanya itu bupati itu ya. Kenapa itu? Sebelum ada penangkapan Peggy itu sebelumnya sudah datang ke rumah di hari Sabtu. Sebelum penangkapan Peggy 2 minggu yang lalu. Itu ngapain tuh? Dia menanyakan bahwa kasus Saka nih, ini kan filmnya kan naik lagi. Dia menanyakan Saka sebenarnya ngelakuin enggak, terus penangkapannya syaratnya gimana. Saka jelasin semuanya, Saka nggak lakuin Saka ini. Terus dia menanyakan yang DPO, dia menanyakan dan menunjukkan foto-fotonya. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Jadi ini Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka nggak kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3 foto aja. Termasuk ada Peggy Setiawan.
Peggy Setiawan nggak ada, Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Yang itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP polisi itu. Berarti polisi itu udah punya 3 foto DPO ya? Berarti Udah. polisi Udah itu ada. udah punya 3 foto DPO. Udah ada. Berarti beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Beda banget, yang di foto itu orangnya bersih. Yang dipoto. Pada tahun 2016, Aib dalam kesaksian menyebutkan nama para pelaku yang kini menjadi terpidana, tapi tidak dengan nama Peggy Setiawan. Mohon perhatian penyidik Polda Jabar kalau sekarang Peggy dijadikan tersangka atas kesaksian Aib dan Dede. Tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama di TKP, tapi tidak termasuk Peggy, tegas Hotman Paris. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aib dan Dede menyebutkan nama-nama yang ada di TKP tidak termasuk Peggy, imbuhnya. Hotman Paris menyoroti Aib yang kini justru memberikan kesaksian berbeda. Tapi di 2024 mereka menyebut ada Peggy, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati hak asasi manusia, ucap Hotman Paris. Di tahun 2024, Aib mengaku melihat Peggy Setiawan terlibat dalam pembunuhan Vina dan kekasihnya. Berkat kesaksian Aib tersebut, Peggy Setiawan kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aib mengaku kala itu melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy Setiawan dan segerombolan pemuda yang kini sudah menjadi terpidana. Kejadian itu kebetulan saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berseragam XTC lewat, terus langsung dilempari batu, kata Aib di Bekasi Jumat 26 Mei 2024. Pelaku lanjut Aib memang sudah sering terlihat nongkrong di dekat bengkel cuci steam tempat ia bekerja. Sekelas Aib mengenal wajah-wajah pelaku yang melakukan penyerangan termasuk Peggy Setiawan. Saya tahu itu si Peggy sering kumpul sama anak-anak situ, sering nongkrong, jelas dia. Aib tidak mengenal Peggy secara personal, dia hanya tahu wajahnya karena sering nongkrong di dekat bengkel cuci steam. Untuk latar belakang serta pekerjaannya Aib tidak tahu sama sekali, bahkan namanya pun baru tahu setelah kasus bergulir. Taunya pas lagi nongkrong-nongkrong saja, memang setiap sore kalau nggak sore malam nongkrong di situ, tegasnya. Aib juga mengkonfirmasi bahwa Peggy berada di lokasi saat penyerangan Vina dan Eki. Waktu penangkapan saudara Peggy itu nggak ada, tapi pas waktu kejadian itu ada, jelas Aib. Saat menjadi narasumber di TV One pada Rabu 29 Mei 2024, ex-Kabareskrim Komjen Pun Susno Juwaji menilai pengakuan Aib sangat lemah. Ditambah 5 dari 6 terpidana kasus Vina berbeda dari Aib, mereka menyebut Peggy Setiawan tak terlibat.